Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yuk, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Abah, belum lihat itu juga nggak ada WA-nya apa ya? Dipindah ke nomor ini, insya Allah mau beli lagi. Kartunya keblokir. Ya Allah. Husna wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para alim, para ulama, para sepuh yang saya muliakan, seluruh jamaah, khususnya jamaah Darul Ulum Al-Muhajirin yang ada di Arab Saudi, dan juga seluruh pemirsa yang bisa mengikuti kajian ini dimanapun berada, bisa melalui live streaming TikTok kami kali ini, dan juga YouTube nanti insya Allah, dan juga Facebook insya Allah ya. Jadi dengan apapun yang kita lakukan, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya dan ketemu panjenengan, dan juga banyak kemanfaatan serta keberkahan, terutama dengan barokahnya Al-Quran. Kita bersyukur jamaah sekalian, kita diberikan panjang umur, sehat walafiat ya. Mudah-mudahan yang sakit segera dapat obat dan bisa semakin digunakan untuk ibadah dan taat, rezeki yang berlipat, selamat dunia dan akhirat, bahagia sekeluarga, di dunia bahagia insya Allah, dan nanti di akhirat masuk surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Ala hadini al-salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Ya, tafadhol, silakan membaca. Pak Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Pak Khalid juga sehat nggih. Ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki
من يشاء ولا يظلمون فتيلا. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Masyaallah, tabarakallah. Jadi ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya, jemaah sekalian, yang dimana di situ digambarkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa hambanya kecuali dosa syirik yang menyekutukannya, dan juga syirik ini karena menunjukkan kesombongan seorang manusia. Ya, seorang manusia yang sombong itu kadang-kadang juga merasa dirinya paling suci, paling bersih, ya kan? Maka di sini alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Jadi ada orang itu yang merasa dirinya sok suci, ya. Alam tara, ya. Tidakkah kamu perhatikan wahai Muhammad ilal ladzina yuzakkuna, terhadap orang-orang yang merasa bersih, merasa suci, anfusahum, terhadap diri mereka sendiri atau merasa diri mereka sendiri itu bisa membersihkan dirinya. Ngapain pakai tobat, ngapain pakai amal soleh, ngapain pakai perbuatan kebaikan. Saya sendiri bisa membersihkan diri saya sendiri. Ya, saya adalah orang suci, saya adalah orang baik, saya adalah orang hebat. Nah, hal seperti itu ini menggambarkan kesombongan seorang manusia, jamaah sekalian. Maka di sini lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, balillahu yuzakki may yasha, ya, bahkan hanya Allah yang bisa mensucikan atau membuat orang itu suci, ya. Jadi Allah yang berhak memberikan hidayah kepada seorang hambanya, ya, yang berusaha bagaimana mentazkiyah nafsiyah kita. Makanya ada saqafah nafsiyah, ada bagaimana kita memperkuat mental spiritual kita dengan menghiasi diri kita amal-amal kebaikan dan mulia, dan jauh dari sifat kesombongan dalam kehidupan kita, ya. Jadi dalam ayat yang lain itu fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian itu merasa suci, ya, jangan sok suci bahasanya nah sekarang, ya, jangan sok suci, seperti itu ya mas sekalian. Masyaallah, tabarakallah. Jadi manusia yang terbaik adalah manusia yang merasa dirinya, ya, kurang pahalanya, kurang kebaikannya, merasa banyak salahnya, banyak aibnya. Untung aja kita ini ditutup loh sama Allah aib-aib kita, ya kan? Andaikan Allah ini membuka aib kita, masya Allah, ya. Dan kita akhirnya nggak baper, nggak lebay ketika ada orang yang menghina kita, mencemooh kita, menjelekkan kita. Lawan kita ini hanya sebagian aja yang mereka jelekkan kepada kita. Dan orang yang menjelekkan kita tentu ladang pahala bagi kita ketika kita sabar menerimanya. Jadi ketika orang itu mencemooh kita, biarlah Allah yang menilai diri kita, ya, biarlah Allah yang menilai diri kita. Jadi orang yang seperti itu biarlah mereka itu ngerasani ghibah, ya, mencari kejelekan kita. Ya, kita ini loh, siapa sih? Kita ini manusia biasa, ya kan? Banyak salahnya, banyak dosanya, jemaah sekalian. Jadi disitulah maka balillahu yuzakki may yasha, hanya Allah yang bisa mensucikan seseorang yang dikehendakinya. Wala yudhlabuna fatila, dan kalau Allah itu sudah memberikan pahala, memberikan kebaikan, mensucikan seorang hamba yang dikehendakinya, maka tidak sedikit pun yang dianiaya, tidak sedikit pun yang dikurangi, dicurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun yang menjadi haknya hambanya, sedikit pun akan dikembalikan kepada hambanya, akan diberikan kepada hambanya. Nah, itulah jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi kita manusia hanya bisa menjalankan ibadah-ibadah kita, ya, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan baik kepada sesama. Selebihnya adalah biarlah Allah nanti yang memberikan penilaian, memberikan mau mensucikan diri kita, mau bagaimanapun juga. Yang penting kita tetap istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yuk, monggo dilanjut. Ayat 50. Naik turun dulu sebentar. Naik turun. Sebentar Pak. Oke. Kasih makanan. Ya Allah. Siap. Ya siap, Mak. Siap sebentar ya. Kasih makanan aku.
Inilah teman-teman ya, jadi masih cari sinyal, cari Assalamualaikum warahmatullahi kesempatan. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Monggo. warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, aduh. Undur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadzib. Wa kafa bi Nyantai mawon. wa kafa bihi isman mubin. Sadaqallahul azim. Terima kasih Pak Yai. Assalamualaikum Sama-sama, warahmatullahi nggih. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda siapa ini? Maaf, mungkin. Nggih. Bunda siapa? Dari mana? Udah Fatma Pak dari saya. Oh, Bunda Fatma, nggih. Ndak usah grogi Bunda, nggih. Bismillah. Ya, maklum sambil kerja, nggih. Masya Allah, terima kasih juga yang tap-tap layar di TikTok, Masya Allah. Ya, luar biasa teman-teman kita, nggih. Baik, jamaah sekalian, Masya Allah, ayat 50. Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadzib. Nah, unzur, perhatikan Muhammad, ya, kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadzib. Bagaimana orang yang mengaku sok suci itu pada hakikatnya mereka mendustakan Allah. Mereka bikin kebohongan atas nama Allah. Lalu yang membuat orang itu suci atau tidak itu Allah Subhanahu wa taala kok. Yang memberikan wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, ya kan? Itu kan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian ada yang mengaku sok suci dan sebagainya, itu berarti unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadzib. Berarti perlu diperhatikan bahwa orang itu adalah orang yang bikin kebohongan atas nama Allah. Ya, jadi itu jamaah sekalian rahimakumullah. Maka wakafa bihi ismam mubina, dan orang yang berdusta, mendustakan Allah Subhanahu wa taala, bikin-bikin sesuatu yang mengatasnamakan Allah seakan-akan dia bisa mensucikan dirinya sendiri padahal itu hanya Allah. Maka orang seperti itu ya ismam mubina, jelas baginya adalah dosa yang sangat nyata, ya, termasuk dosa besar. Ini hubungannya dengan kemusyrikan. Jadi orang musyrik itu bukan sekedar orang yang menyembah berhala saja jamaah sekalian, termasuk orang yang sok suci itu sama dengan musyrik, syirik, ya, syirik khafi, syirik shaghir, syirik yang kecil, syirik yang samar, merasa riya, ingin diketahui orang, merasa sum'ah, ingin didengar orang, apalagi ujub, ya, ujub ini yang paling susah ini kan, karena di hati, ya, jadi kelihatannya ikhlas, kelihatannya tulus, ya kan, ternyata di hatinya ada sesuatu yang menyimpan satu kepentingan, satu orientasi tertentu jamaah sekalian. Tapi kita juga di sisi lain tidak boleh kemudian menjustifikasi orang, ya, memvonis orang itu paling ini terlalu ujub, ini sombong, ini enggak usah begitu. Jadi kembalinya kepada diri kita. Kita tidak perlu menyombongkan diri, tidak perlu ujub, bangga diri, tidak perlu riya, sum'ah, ya. Namun juga tidak boleh ngarani orang lain, ya, menyebut orang lain itu bersifat seperti itu. Ya, wallahu alam. Kalau memang nyata adanya, ya kita doakan mudah-mudahan ada kesadaran sehingga ke depan ada satu perbaikan untuk menata diri dalam kehidupan, dalam amalan-amalan dibingkai dengan keimanan seperti itu, ya. Baik, monggo silakan Alam Tara di ayat 51. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana suaranya? Gimana Pak Yai? Ini Bunda Suhan. Bunda Suhan, nggih, monggo. Suaranya kok kecil tumben, biasanya besar. Oh, mungkin ini coba mau dipakai. Ya, monggo. Mangga. Halo, Mi. Saya Poset. Tuhan yang buat. Silakan, Bunda. Tuhan kemana ya? Billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Shadaqallahul azim. Terima kasih Pak Yai. Sama-sama Bunda Suhan, Mbak Iyaki. Insyaallah ya. Luar biasa jamaah sekalian. Sebuah ayat yang kita senantiasa hendaknya memperhatikan ya. Orang itu bagaimana sikapnya kepada kita, lalu kita ini menyikapinya bagaimana. Ini ayat ini sebetulnya terkait dengan keimanan sekaligus kemuliaan budi pekerti terhadap sesama kita ya. Jadi makanya sering kita sebut dengan akidah akhlak ya. Jadi perhatikan bagaimana kita jauh dari kemusyrikan dalam konteks akhlakul karimah akan menjadikan diri kita tidak sok suci, tapi berharap untuk kita senantiasa berakhlak mulia, bersifat yang suci, yang terbaik. Maka di sini alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Tahukah kamu ya wahai Nabi Muhammad, ilal ladzina utu nasiban minal kitab, ya, terhadap orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ya sebagian dari kitab, yaitu kitab Taurat ya, terkait dengan kaum Yahudi. Jadi kaum Yahudi ini terutama yang senantiasa bersikap syirik ini. Jadi yaktumunal haqqa, mereka kadang menyembunyikan kebenaran tentang tauhid keimanan sehingga terimbas kepada kehidupan mereka. Ya, seperti itu jamaah sekalian. Yu'minuna bil jibti, jadi sudah diberikan kitab Taurat yang di situ mengajarkan tauhid, tapi nyatanya mereka yu'minuna bil jibti wat taghuti ya. Mereka beriman kepada berhala-berhala, patung-patung, al-jibti, at-taghut, ya kan? Itu modelnya orang Yahudi. Makanya sampai sekarang itu Zionis itu kan susah untuk diluruskan, susah untuk punya peri kemanusiaan ya, karena mereka tidak percaya kepada Tuhan yang sebenarnya. Lalu Tuhan aja direkayasa ya kan? Keimanan aja diatur-atur sedemikian rupa. Karakteristiknya orang Yahudi itu ketika ada sesuatu yang menguntungkan mereka, ayat itu dia pakai. Tapi kalau tidak, mereka akan ingkari. Maka utu nasiba minal kitab yu'minuna bil jibti wa taghuti. Lalu wa yaqulu lil ladzina kafaru, mereka mengatakan kepada saudara-saudaranya mereka, yaitu orang-orang kafir ya, mengatakan begini, haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Jadi mereka itu memutarbalikkan fakta, yang justru di jalan yang lurus itu adalah orang-orang beriman. Dan orang kafir itu Allah yang menegaskan ya. Orang kafir itu kan dhalalim mubin, orang yang sesat yang nyata. Tapi oleh Yahudi itu mereka katakan bahwa orang kafir itu ada minal ladzina amanu sabila. Orang yang kata mereka itu orang kafir itu orang paling lurus, orang paling baik jalannya, bayangkan. Ya kan, ini kan sudah ada karu-karuan itu jamaah sekalian. Jadi sudah menunjukkan yang hak dibatilkan, yang batil dihakkan gitu. Jadi dalam hukum itu, supremasi hukum itu kan kadang-kadang seperti lagunya Roma Irama itu kan ya, yang benar di penjara, yang salah tertawa. Seperti itu ya. Seperti itu. Itu jangan sekalian. Iya, enggak sepotong-sepotong aja. Artinya kadang hukum kita ini ada kepentingan-kepentingan tertentu. Makanya kalau ada orang yang kebenarannya itu diukur dengan kepentingan mereka, itu modelnya tiru-tiru orang Yahudi, tiru-tiru orang Zionis ya. Nauzubillah summa naudzubillah. Nah, mereka itu akan mendapatkan apa dari Allah? Nah, kita ikuti bacaan ayat selanjutnya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih? Bismillahirrahmanirrahim.
أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah aman. Udah, Masya Allah, ya. Sehat selalu. Nah, ayat ini jamaah sekalian sebagai dampak dari orang-orang Yahudi yang memutarbalikkan fakta itu, ya. Ya sama dengan orang kafir. Akhirnya apa? Ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka itulah yang dilaknat oleh Allah. Mereka itulah alladzina, orang-orang yang la'anahum, yang dilaknat Allah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Wa man, dan barang siapa yal'an, yang dilaknat Allah, yang dilaknat oleh Allah, falan tajida lahu nasira, maka tidak akan mendapatkan seseorang pun yang bisa menjadi penolong baginya. Jadi kita berharap, kalau kita ya orang beriman senantiasa berharap pertolongan Allah. Supaya mendapatkan pertolongan Allah, jangan sampai kita termasuk orang yang dilaknat Allah. Dengan cara apa? Beramal ibadah karena Allah. Sehingga dengan demikian Allah tidak menjatuhkan kutukan murka kepada kita. Karena orang itu kalau sudah dilaknat oleh Allah, dimurkahi Allah, maka tidak ada satupun yang bisa menolongnya. Itu jamaah sekalian ya. Mudah-mudahan para jamaah sekalian, para pemirsa, insya Allah ya, dimuliakan oleh Allah ya, jauh dari murka Allah, dan semua hajat-hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayo, mangga ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Mbak Rohimah, Madura. Iya, sehat, minal aizin wal faizin. Lo iya, minal faizin, nggih, Masya Allah, tretan-tretan Madura tak iya. Monggo silakan tore-tore. Tak iya. Monggo. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am lahum nasibun minal mulki fa idzan la tunan naqira. Sadaqallahu al-azim. Oke, sadaqallah. Matur sekalankong, udah pada tak iya. Iya, mohon maaf ini ya. Ketawanya aja Pak Yai. Iya. Saya ngerti. Iya, saya ngerti tapi sedikit-sedikit. Iya, sekejap ya, ngecek Madura ya. Masya Allah. Segoni ya. Karena di Surabaya itu banyak orang Madura, Mi. Surabaya itu banyak orang Madura. Baik Maunya Madura. Tedung, ada iya. ngerti. Oh iya. Tedung. Nek kerja itu alakoh, nah kayak gitu tuh, Masya Allah ya, luar biasa. Baik. Amlahum nasibum minal mulki wa idzal la yu'tunan nasa naqira ya. Amlahum nasibun, ataukah lahum, bagi mereka itu nasibun, suatu bagian, minal mulki, dari sebuah kekuasaan ya. Faidzan, nah ketika diberikan kekuasaan itu ternyata la yu'tunan nasa naqira ya, tidak akan mereka itu ya, memberikan ya kebaikan-kebaikan annasa, kepada manusia, naqiron, sedikit pun. Jadi orang Yahudi itu ketika ada kekuasaan, ketika diberi kuasa oleh Allah, mereka itu tidak bermanfaat kepada orang lain sedikit pun, bahkan kadang-kadang menyakiti. Lah itu buktinya, ya kan? Ketika sudah diberikan satu tanah di Palestina, ya kan? Nah, mereka dulunya ngungsi, ternyata sekarang menguasai, bahkan memerangi, mau menghabisi. Nah ini kan model-model orang Yahudi seperti itu. Nah di tengah-tengah kehidupan kita juga bisa tidak menutup kemungkinan akan terjadi seperti itu, model-model seperti itu.
Jadi ketika lagi membutuhkan gitu kan, kadang-kadang waduh sok dekat, sok baik gitu. Kadang juga ada seperti itu. Nah, kita jangan meniru, bukan berarti kita menjelekkan orang lain. Iya, jadi amlahum nasibu minal mulki, ketika mereka itu diberikan kuasa, diberikan amanah, tapi ternyata tidak bisa berbuat baik kepada sesamanya sedikit pun. Itu orang Yahudi. Nah, kita jangan meniru itu. Diberi kitab, nggak mau mengikuti aturan-aturan Allah, ditutup-tutupi, kebenaran-kebenaran dirahasiakan. Justru kebatilan orang kafir diberikan satu tempat petunjuk yang baik, katanya seperti itu orang Yahudi. Nah, ketika mereka itu punya kuasa sewenang-wenang, ya, berbuat zolim, tidak bermanfaat kepada orang lain seperti itu. Nah, itu jangan sampai ya terjadi. Oke, monggo dilanjut. Sudah mau isya. Abah-abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Abun, monggo. Masya Allah, ini sehat selalu Abah Abun, Bandung ya. Kecil suaranya ini. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله لقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم عظيما صدق الله العظيم. Masya Allah ya, Abah Abun luar biasa, suaranya agak jauh tapi sayup-sayup asik ya, sendu didengarkan ya. Itu indahnya Al-Quran seperti itu. Baik, am yahsudunan nas. Nah, ini juga karakteristiknya orang Yahudi itu suka dengki kepada orang lain. Ketika apa? Ketika orang itu mendapat nikmat, alama atahumullah min fadlih. Ya, orang Yahudi itu suka dengki, hasud terhadap orang yang diberikan satu karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu modelnya orang Yahudi, jangan sampai kita tiru ya. Sama halnya ketika faqad ataina ala Ibrahim alkitab wal hikmah wa atainahum mulkan azima. Ya, oleh karena itu sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya, seluruh keluarganya yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kitab, faqad ataina, maka sungguh di luar dari sifatnya orang Yahudi terkait dengan keluarganya Nabi Ibrahim yang Allah berikan satu kitab ya, yang mereka kemudian amalkan, wal hikmah, dan juga hikmah ya, satu kebijaksanaan, wa atainahum mulkan azima, dan juga kami Allah memberikan keluarga Ibrahim itu sebuah kekuasaan aziman yang agung, aziman yang mulia, yang besar ya. Kenapa? Karena keluarga Ibrahim itu keluarga yang luar biasa, keluarga yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang Yahudi keturunan Israel yang bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian. Ya, jadi keluarga Ibrahim mulai dari Ibrahim, istrinya Dewi Hajar, Sarah, dan juga putranya Ismail, kita tahu semua ya betapa pengorbanan yang kita abadikan sampai saat ini itu karena kegigihan Ibrahim dan seluruh keluarganya di dalam menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ya, dan ingatlah ketika Allah menguji Nabi Ibrahim tentu dengan seluruh keluarganya ya, dengan beberapa perintah yang meskipun berat tapi dengan sabar dan tabah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurna mungkin. Itulah jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga Allah memberikan kebijaksanaan, memberikan kekuasaan, memberikan kemuliaan ya, yang sangat dahsyat, yang sangat mulia ya. Baik, satu lagi silakan ayat 55. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayina. Dari Indramayu. Iya, Bayina.
Minal aidin wal faizin. Melewat. Nggih, enggak apa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man amana bihi wa minhum man sadda an wa kafa bi jahannama sa'ira. Sadaqallahul azim. Syukran Pak Yai, jazakallahu khairan. Masya Allah, tabarakallah. Faminhum. Jadi pemirsa dimanapun berada, beliau ini Wibayinah dari mana tadi, Indramayu ya, dari Indramayu yang sama-sama kita istiqomah dalam kajian-kajiannya di grup-grup WA dan juga mengajak kita, memotivasi kita untuk semangat ngaji kita ya. Di negara orang aja semangatnya luar biasa lah, kita di Indonesia yuk kita semangat ngaji kita dengan berbagai macam fasilitas yang ada, kita manfaatkan ya usia yang masih ada ini untuk kebaikan-kebaikan agar mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala ya. Baik. Ayat ini jamaah sekalian, faminhum man amana bihi wa minhum man sadda'an. Nah, ketika Ibrahim ini menurunkan keturunan-keturunan ya, Nabi Ismail dan seterusnya sampai pada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad ini ternyata dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala Mustafa yang dipilih menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khairul Anam, Syaraful Anam ya, yang terbaik di antara para makhluknya Allah Subhanahu wa taala ya. Maka faminhum man amana bihi wa minhum man sadda'an. Ternyata di antara orang kafir Yahudi, di antara manusia itu ada yang man amana bih, yang beriman kepada Muhammad ya, dan seluruh wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Tapi juga ada wa minhum man sadda'an, ada juga orang yang menghalang-halangi Nabi Muhammad, yang berpaling dari Nabi Muhammad ya. Bukan hanya berpaling, mereka menghalangi, mereka berusaha bagaimana ingin membunuh Muhammad dan seterusnya ya. Dan itu menunjukkan betapa memang berat orang berjuang itu ya. Jangankan berjuang yang selevel apa ya, satu lingkup besar. Orang kajian-kajian majelis-majelis taklim seperti ini aja, kalau kita nggak istiqomah susah ini. Harus sabar, tabah sehingga bisa istiqomah, dan istiqomah itu sangat berat. Kalau membentuk jamaah itu gampang jamaah sekalian ya. Kita membentuk organisasi itu gampang, membentuk komunitas itu mudah. Tapi yang sulit itu istiqomahnya. Ya, istiqomahnya. Ya termasuk apa ya, pengurus-pengurus gitu ya. Misalnya ada satu komunitas, ada pengurusnya ya. Ya itu paling ya gitu. Dari burung gelatik hinggap di jendela, setelah dilantik ya nggak ada kerjanya. Itu banyak seperti itu. Nah ini maka kita berkaca dari apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala ini, agar kita tidak termasuk orang-orang yang menghambat perjuangan-perjuangan sebagaimana orang kafir, orang Yahudi, orang munafik, orang zalim yang berpaling dari Nabi Muhammad, menghambat dakwahnya Nabi Muhammad. Kalau sampai seperti ini, wakafa bi jahannama sa'ira ya, wakafa dan cukuplah bi jahannama dengan neraka jahanam bagi orang-orang kafir tersebut, sa'iron yang menyala-nyala apinya ya. Jadi orang yang menghambat dakwahnya Nabi Muhammad dalam konteks kekinian adalah orang yang menghambat sebuah perjuangan ya, orang yang berusaha bagaimana berpaling dari kebenaran-kebenaran yang didakwahkan oleh penerus-penerus perjuangan Nabi Muhammad. Maka orang seperti ini ya wakafa bi jahannama sa'ira ya, cukup bagi mereka neraka jahanam yang menyala-nyala apinya. Dan inilah jamaah sekalian, mudah-mudahan kita semuanya yang di media sosial kami ya, Masya Allah, dengan rutin kita panjenengan semua mengikuti kajian-kajian kami ya, kita sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang kajian langsung baik pun di Arab Saudi ya Allah, mudah-mudahan benar-benar Engkau ridhoi ya Allah, Engkau berkahi ya Allah. Di antara para TKI TKW yang mungkin ada masalah di negeri orang lain dimanapun berada, Engkau berikan kemudahan, Engkau berikan kesehatan mereka mencari rezeki yang halal ya Allah. Engkau berikan barokah ya, barokah rezekinya, barokah pekerjaannya, barokah rumah tangganya
barokah dunia akhirat kita. Nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kira itu jamaah sekalian pas adzan Isya untuk waktu Surabaya. Yang bisa kami sampaikan ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat, panjang umur, sekeluarga, dan seluruh jamaah kita agar kita bisa mengikuti kajian selanjutnya. Nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kira itu kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Ya sudah tap-tap layar yang komen-komen nggih. Terima kasih nggih. Nggih, assalamualaikum. Nggih. Masya Allah, di sini ada Ukhti Umarate, ada juga Rosita, siapa ini ya? Enggak tahu ya. Aduh banyak sekali ini. Kak Mail ya. Semoga sehat selalu, amin amin ya rabbal alamin. Juga seluruh pemirsa yang bergabung ya, yang tap-tap layar, barakallahu fiikum. Insyaallah ya. Baik, untuk yang minta diundang mohon maaf ya, nggak bisa ini. Ya, mudah-mudahan bisa mengikuti lagi. Ya, Kak Cak Mail, terima kasih. Insya Allah, saya ada lagi tadi siapa ya? Komen-komen banyak sekali nih ya. Oke, ada juga Kak Susanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih sudah mengikuti. Mudah-mudahan bermanfaat, barokah fid din wal akhirah. Cukup sekian, saya tutup nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.